ya. Saudara pendengar, pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dalam satu tema yang sangat-sangat menarik, yaitu remaja dan kesehatan reproduksinya. Ya, ini adalah menjadi suatu perbincangan yang sangat hangat saat ini di kalangan remaja kita, di mana kita tahu bahwa pada tahun-tahun ini sampai dengan tahun 2035 kita mengalami bonus demografi ya, yang mana banyak sekali usia-usia produktif kita ya yang setingkat remaja. Nah, dan ini penting. Sebagaimana biasa kami menunggu suara Anda di 0811 5012 304 ya. Jangan lewatkan kesempatan di pagi hari ini. Mumpung kalau kata bahasa Banjarnya tempulu ya, rekan Iwan ya. Mumpung ada dokter spesialis yang hadir ya, kalau tidak hari ini Anda akan dihitung bayarannya. Iya. Iya. Baik, saudara pendengar, di awal kita ingin pencerahan dulu. Dr. Rizky, apa yang disebut dengan reproduksi? Ya, kenapa reproduksi remaja itu sangat penting? Nah, ini nih yang paling penting ya, Bu ya. Oke. Kenapa kita harus ngerti kesehatan reproduksi remaja? Apa sih kesehatan reproduksi remaja? Jadi kesehatan reproduksi remaja itu adalah segala sesuatu, baik secara fisik, mental, finansial, bahkan kesejahteraan sosial yang semuanya berhubungan dengan reproduksi remaja. Remaja itu baik laki-laki maupun perempuan. Dan pertanyaan berikutnya, kenapa sih remaja-remaja kita harus ngerti tentang kesehatan reproduksi? Karena masa-masa remaja adalah masa-masa peralihan dari anak-anak, pubertas, ke masa remaja. Di mana harapannya ketika remaja bisa menjaga kesehatan reproduksinya, maka dia dapat menghasilkan bibit yang baik buat masa depan. Seperti itu. Oke. Artinya reproduksi remaja ini tidak hanya bagian kalau saat ini kan orang-orang sering mengartikannya produksi itu hanya ibaratnya kayak kandungan. Betul. Gitu ya. Iya, artinya seperti apa yang disampaikan oleh Dr. Rizky tadi, ini menyangkut sangat luas ya, bahkan luas. sampai kepada tingkat kesejahteraan. Betul sangat mempengaruhi. Sekali. Bagaimana Dr. Rizky item-item itu dapat mempengaruhi ke reproduksi remaja? Misalnya di fisik bagaimana, kemudian di mental, di kesejahteraan tadi. Bagaimana kaitannya dengan pengaruh terhadap reproduksi itu sendiri? Betul. Jadi sebenarnya saya menilai tentang definisi remaja sedikit ya. Jadi remaja itu sebenarnya definisinya menurut WHO sendiri itu didefinisikan ketika seorang remaja sudah berusia 10 sampai 19 tahun. Tapi BKKBN bilang itu definisi mereka bilang dari usia 10 sampai 18 tahun. Oke. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Betul sekali. Iya. Di masa inilah terjadi perubahan dari pubertas mereka dari anak-anak menjadi remaja. Sangat penting mereka menjaga kesehatan reproduksi mereka. Mereka harus tahu apakah aku ini fisiknya ini udah berubah nggak ya? Apakah aku udah pubertas atau belum ya? Takutnya ketika kita tidak memberikan edukasi yang benar kepada anak-anak kita, mereka tidak mengerti bahwa sebenarnya mereka sudah pubertas. Nah, itu yang sangat penting. Lalu ketika mereka tidak mengerti, apa yang menjadi dampak nanti terhadap reproduksi mereka? Nah, ketika mereka tidak mengerti bahwa mereka sudah pubertas, mereka artinya tidak bisa menjaga kesehatannya. Mereka tidak bisa menjaga kebersihannya. Mohon maaf, misalnya pada wanita. Wanita yang tidak menyadari bahwa dirinya sudah menarche. Menarche itu istilah usia pertama kali wanita mengalami menstruasi. Nah, sangat penting bagi wanita menyadari kapan dia menstruasi. Apa sih yang harus saya lakukan kalau saya sudah menstruasi? Nah, pengetahuan-pengetahuan ini harus kita berikan kepada anak-anak kita bahwa mereka supaya bisa menjaga kesehatan reproduksi mereka ke depannya. Mereka tahu apa yang akan mereka lakukan ketika mereka mengalami menstruasi. Karena pada saat perubahan pubertas tersebut, badan itu akan mengalami perubahan-perubahan fisik. Sehingga mereka tidak kaget. Kok tiba-tiba kayak Kok ada... tambah gemuk Nah, gitu ya? betul. Kadang-kadang mereka kok ada, mohon maaf nih, kayak ada bulu-bulu halus yang tumbuh gitu. Mereka tidak mengerti. Makanya kita sebagai tenaga kesehatan wajib, bahkan nggak cuma tenaga kesehatan, semua orang tua wajib memberikan edukasi ini terhadap anak-anaknya, seperti itu. Iya. Oke, lalu tadi disampaikan ya bahwa
remaja ini di rentang usia 10 sampai dengan 19 tahun. Iya, 19 tahun. Kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak kan anak itu adalah orang yang belum berusia 18 tahun. Betul. Ya, anggaplah seperti itu begitu. Nah, dalam masa-masa rentang waktu ini dari 10 sampai dengan 19 atau 18 tahun ini, apa saja yang harus dilakukan oleh orang tua, apa saja yang harus dilakukan oleh lembaga atau institusi yang berwenang dalam hal ini? Nah, kaitannya sebenarnya karena saya kan ngangkat nih tentang remaja dan seks. Nah, jadi ketika kita sudah mulai pubertas, ketika tubuh sudah mulai berubah, anak-anak harus sudah mengerti. Orang tua harus sudah memberikan edukasi terhadap anak. Ada bagian-bagian tubuh tertentu yang tidak boleh disentuh oleh lawan jenis. Itu yang harus kita ajarkan. Seperti itu. Okay. Karena kalau kita tidak pernah mengajarkan hal tersebut, maka mereka tidak akan mengerti bahwa sebenarnya ada bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Seperti itu. Oke. Kalau mereka tidak mengetahui, maka mereka tidak bisa melindungi. Betul melindungi sekali. bagian-bagian tubuh mereka yang pada saat mereka sudah beranjak ke remaja itu sudah tidak boleh lagi. Betul sekali, iya. Ibu. Kalau dulu Dr. Rizky, saya pernah mengikuti seminar ya di tingkat nasional tentang perlindungan anak ini. Dulu di Dasarwasa pertama di tahun-tahun 90-an ya, 90-an itu statementnya seperti ini. Ada bagian-bagian tertentu dari seorang anak yang tidak boleh disentuh oleh orang lain ya, kecuali oleh orang tuanya. Betul. Nah, kecuali oleh orang tuanya. Artinya definisi orang tua itu adalah ibu dan ayah. Betul sekali. Nah, lalu di Dasawarsa kedua ya, di tahun 2020-an itu statement ini berubah. Jadi tidak lagi oleh orang tua, tetapi hanya oleh ibu. Ibu, betul sekali. Hanya oleh ibu, betul. Oleh ibu ya. Nah, ini perlu kita sampaikan juga kepada para pendengar kita ya, khususnya para keluarga yang mempunyai anak remaja. Betul ya, sekali. Anak remaja. Nah, lalu program-program dari RSUD sendiri, Dr. Rizky, untuk melakukan sosialisasi, untuk melakukan edukasi dan juga untuk melakukan pendekatan ya kepada anak-anak remaja ini sehingga mereka mengerti tentang reproduksi dan seks ini, apa yang sudah dilakukan? Kami dapat melakukan sosialisasi kepada remaja-remaja, khususnya remaja SMP. Jadi kita dapat melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, menjelaskan ke mereka bagaimana tentang pentingnya kita mengetahui tentang kesehatan reproduksi remaja. Nah, di situ kita harus melakukan pendekatan langsung kepada anak-anak tersebut. Jadi kita bisa lakukan sambang langsung ke mereka. Iya. Lalu mereka sendiri di dalam kurun waktu berapa lama kita melakukan sosialisasi, pendekatan, edukasi kepada anak-anak remaja kita? Apakah ditemui anak-anak kita yang mungkin sebagian besar atau berapa persen begitu mereka yang mengerti tentang reproduksi ini, atau memang secara keseluruhan mereka tidak paham? Sayangnya hal ini masih dianggap tabu sebenarnya Ibu, sehingga mereka seperti enggan membicarakan. Sebenarnya masalahnya adalah masalah penting. Jadi tentang remaja dan seks kita tidak boleh menganggap dari sisi porno. Seperti itu. Kadang-kadang ketika kita mengangkat tentang tema remaja dan seks, mereka menganggapnya porno nih, ngomongin masalah porno nih. Betul. Padahal ada batasan-batasan tertentu. Kita punya batasan yang akan kita jelaskan. Penting sekali edukasi tentang ini, karena kalau kita semua menganggap tabu, jadi seperti tidak mengerti apa-apa. Kayaknya tersimpan gitu Betul. Sehingga ini juga akan menjadikan anak-anak dan remaja kita juga tidak bisa terbuka. Betul sekali, apa yang Ibu. dia alami, apa yang menjadi perubahan dalam dirinya, dia akan menyimpan. Akhirnya dia sendiri yang akan stres nanti. Betul. Dan juga mereka tidak bisa membedakan mana batasan yang boleh saya lewati. Betul. Oke. Iya. Lalu dalam kurun waktu kita melakukan sosialisasi ini, apa ada gitu anak-anak atau remaja-remaja kita yang memang mengalami sesuatu kayak perubahan pikiran terhadap organ-organ reproduksi atau terhadap perubahan yang ada di dalam dirinya? Pasti, karena usia-usia pubertas mereka pasti akan mengalami perubahan fisik tentunya. Kemudian mereka sudah mulai memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis. Nah, di situ kita harus punya rem.
Nah, di situ kita harus mengajarkan rem pada mereka. Betul. Sebagai seorang wanita atau sebagai seorang laki-laki, apa yang tidak boleh kita lakukan terhadap lawan jenis kita? Kapan? Karena kita sudah punya organ reproduksi yang sudah mulai berkembang seperti itu. Jadi mereka nggak lewat batas gitu. Jadi ini juga penting juga untuk kita ketika edukasi itu kita berikan dengan baik dan benar, kita juga berusaha menekan tentang kejadian seksualitas di usia dini. Nah, itu pentingnya. Jadi banyak banget nih yang kita lakukan. Kalau kita bisa menekan seksualitas di usia dini, kita juga bisa menekan terjadinya kanker serviks. Pernah dengar Ibu? Mohon maaf. Kanker mulut rahim. Nah, karena kalau kita semakin dini pernah melakukan hubungan seksual tersebut, maka kita bisa meningkatkan angka kejadian kanker mulut rahim di kemudian harinya ketika tua nanti. Nah, itu yang kita takutkan. Oke. Baik, Dokter Rizky. Dari tadi nih kita organ reproduksi. Organ reproduksi ini terdiri dari apa aja nih, Dokter? Banyak sekali. Jadi organ reproduksi itu tidak hanya yang paling penting pada wanita terlebih dahulu ada rahim tuh. Ada rahim. Terus kita keluar lagi kita punya vagina atau kemaluan. Kalau laki-laki kita punya kemaluan laki-laki. Nah, selain itu juga kalau perempuan dia punya payudara. Payudara. Terus yang berubah lagi kalau pada perempuan bisa dari pantat atau bokong, mohon maaf. Nah, seperti itu. Iya. Artinya dari organ-organ ini tadi kesemuanya harus mendapatkan perlakuan ya masing-masing. Betul sekali. Iya, sesuai dengan. Kalau boleh untuk di anak-anak remaja kita nih, apa yang harus kita berikan kepada mereka sehubungan dengan pemeliharaan terhadap organ-organ ini, khususnya di kebersihan mungkin ya, atau perlakuan khusus begitu. Sebenarnya perlakuan khusus yang kita lakukan tuh sebenarnya tidak ada. Semua yang penting kita menjaga kebersihan. Cuman sekarang kan lagi ngetren tuh pada wanita biasanya mereka suka menggunakan kayak sabun kebersihan. Itu yang saya maksudkan. Jadi saya tidak pernah sebenarnya menyarankan untuk pasien-pasien saya itu untuk menggunakan sabun kebersihan tersebut. Kenapa? Karena pada normalnya di vagina itu dia sudah punya yang namanya flora normal. Ketika kita bersihkan terlalu sering dengan yang namanya sabun kebersihan dan segala macamnya, itu akan mengganggu namanya pH, keseimbangan di dalam vagina. Jadi flora normal itu akan mengakibatkan apa? Dan flora normal itu fungsinya sebagai tentara. Jadi mereka tuh kayak ngejaga tentara, ketika ada bakteri masuk mereka akan ngelawan. Ketika flora normal itu kita berikan sabun kebersihan atau yang seperti itu, betul antiseptik gitu, mereka akan mati. Nah, artinya kita udah nggak punya lagi tentara. Nah, itu sebenarnya fungsinya sebagai penjaga. Ketika tentaranya kita bunuh, mati, maka gampang banget kita terinfeksi bakteri, jamur, bahkan tumbuh dengan gampangnya. Salah satu mudahnya adalah kita lihat dengan keputihan yang berlebihan. Itu dia. Kalau misalnya di bagian organ reproduksi, salah satunya tadi mungkin di vagina tadi, kalau misalnya ada yang berbeda atau ada yang gangguan begitu, nah apa yang harus dilakukan oleh anak-anak kita? Segera lapor ke orang tua. Orang tua harus segera membawa ke dokter. Seperti itu, karena buat diperiksakan. Jadi jangan pernah takut. Kadang-kadang orang yang nganggap dokter spesialis kandungan itu hanya ngurusin hamil, tidak. Jadi ngurusinnya juga kayak untuk masalah konsultasi gitu ya, monggo silakan. Betul. Reproduksi remaja juga. Betul sekali. Jadi ketika kita dapat memberikan edukasi, intinya orang tua harus memberikan support terhadap anaknya. Jangan takut. Jangan pernah takut. Semakin cepat kita mendiagnosis dengan tepat, maka penanganan akan semakin tepat dan cepat. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang tua, Dokter Rizky? Kan biasanya ya anak dengan orang tua nih kayaknya ada jurang pemisah. Betul, ada gap, ada jarak nih. Ada jarak. Bagaimana orang tua dapat mendekati atau mendekatkan diri dengan anaknya, apalagi yang berkaitan dengan reproduksi ini? Berikan tempat terbuka buat anak. Jadi tipikal remaja ini adalah tipikal yang mulai punya sifat pemberontak sebenarnya. Iya. Betul. Jadi orang tua bukan melawan si pemberontak ini, tapi bagaimana caranya mereka merangkul, memberikan tempat, memberikan wadah supaya mereka bisa bercerita. Karena kemanapun arahnya, anak pasti akan bercerita kepada orang tuanya. Jadi
orang tua harus benar-benar memberikan tempat kepada anaknya. Jangan sampai mereka tertutup terhadap orang tuanya. Iya, artinya dalam sosialisasi kesehatan reproduksi dan seks remaja ini bukan hanya kita harus kepada remajanya langsung ya, tapi juga orang tua juga harus memahami. Orang tua. Iya, orang tua juga harus memahami karena sebagian besar kan mereka berada di rumah ya, berada di rumah dengan orang tua. Nah, lalu ada di kelompok-kelompok biasanya kan anak-anak ini ada komunitas gitu. Nah, timbul ada konseling teman sebaya. Ya, konseling teman sebaya. Nah, apakah anak atau remaja ini lebih baik berceritanya kepada temannya atau sebaiknya itu dia kepada orang tuanya? Kadang-kadang anak merasa memang dia akan lebih enak bercerita dengan teman sebayanya. Disitulah karena kita mungkin sama seumur, merasa sefrekuensi, seumur, jadi mereka kayak kadang lebih enak berbicara sama teman sebayanya. Mungkin di sini peran orang tua bisa ikut mendekatkan diri kepada si teman sebayanya tersebut. Cari yang nyaman gitu. Yang nyaman. Oke. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini misalnya anakku ini ternyata lebih nyaman bercerita dengan temannya loh gitu kan. Nah, artinya dalam hal ini orang tua harus memonitoring juga ya, apakah teman konseling teman sebayanya ini memang sudah teman yang tepat buat dia begitu ya. Jangan-jangan nanti kan bercerita kepada teman yang salah ya, teman yang salah. Iya. Okay. Jadi pergaulan yang salah. Lalu jadi pergaulan yang salah. Oke. Dokter, ini kan pengaruh informasi kan sekarang global ya. Sekali, audiovisual sangat mudah akses sekarang. Jadi otomatis ini mempercepat usia awal aktifnya seksualitas anak-anak tersebut. Apakah ini sangat berisiko ini? Karena kan kalau kita dibandingin kalau tahun-tahun yang dulu mungkin orang tua dulu belasan baru aktif Karena sekarang ada digitalisasi mudah sekarang diakses media-media. Jadi ini mempercepat usia awal aktifnya seksualitas ini. Apakah ini berisiko sekali? Jadi sebenarnya peran digitalisasi di era sekarang ini kayak pedang bermata dua. Saya bilang pedang bermata dua. Di sisi lain dia menjadi pusat informasi yang baik buat anak-anak, tapi di sisi lain juga bisa menjadi pusat informasi yang salah. Makanya saran saya kalau misalnya mencari informasi, carilah informasi di tempat yang tepat. Boleh searching boleh silahkan, tapi alangkah baiknya bertanya langsung bertanya kepada narasumber yang mendatangi tepat. Dokter Rizky. Boleh silahkan. Tapi ini berisiko dok kalau usia awal aktif ini belum masuk belum seharusnya gitu tapi ya, tapi sangat awal sekali. Sangat beresiko. Misalnya nih kita udah melakukan seks dini di usia yang sangat muda, sedangkan organ reproduksi belum berkembang dengan baik. Kehamilan di usia yang sangat muda itu sangat beresiko. Jadi semua itu sebenarnya sudah diatur sesuai dengan usianya, usia yang tepat. Jadi jangan sampai melakukan hal yang tidak seharusnya pada usianya seperti itu. Oke, dokter, secara kesehatan, dipandang dari sudut kesehatan ya, tahapan-tahapan berkembangnya organ reproduksi ini seperti apa, dokter? Jadi perkembangan organ reproduksi itu dimulai dari masa yang prepubertas, kemudian masa pubertas, akhirnya masuk ke masa remaja. Nah, di sini yang paling kelihatan itu pada perubahan fisik. Nah, di mana ke fisik kita ngerasakan, anak-anak mulai merasakan ketika dia udah masuk ke masa pubertas, dari prepubertas ke masa pubertas, mereka sudah mulai merasakan seperti payudara yang sudah mulai membesar, muncul bulu-bulu halus seperti di ketiak, seperti itu. Atau laki-laki merasa suara udah mulai serak-serak nih. Nah, itu penting. Apalagi kadang-kadang laki-laki itu kadang kurang menyadari kalau sebenarnya dia udah masuk ke masa pubertas, masa menarche-nya, masa di mana saya balik nih Bu, baru balik. Balik Banyu kan? Iya, balik Banyu tadi. Iya. Lalu dalam tahapan-tahapan masa-masa reproduksi remaja kita ini, dokter, idealnya organ reproduksi kita itu siapnya untuk untuk melakukan aktivitas itu pada usia-usia berapa? Jadi sangat minimal sekali itu di atas usia 18 tahun. Makanya kenapa kan Kementerian Perlindungan Anak segala macam sudah menentukan, bahkan undang-undang pernikahan kan sudah menentukan kalau batas minimal pernikahan itu adalah 18 tahun. Karena disitulah kita menganggap bahwa organ reproduksi itu sudah sangat siap dan matang. Bahkan dulu itu ditaruh di angka 21 tahun sebenarnya. Iya. Nah, lalu dampak-dampak yang ditimbulkan ketika adanya aktivitas
di sebelum dari produk reproduksi kita itu siap. Nah, jadi seperti misalnya perkawinan di usia dini mungkin ya. Seperti yang saya singgung tadi, ketika kita melakukan pernikahan di usia dini atau mohon maaf hubungan seksual di usia yang sangat muda, itu nantinya akan meningkatkan kemungkinan terjadinya kanker mulut rahim. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita takutkan adalah ketika terjadi pernikahan dini, yang paling kita takutkan adalah kehamilan pada usia dini. Karena itu sangat berbahaya baik secara fisik maupun mental. Secara reproduksi jelas rahim belum siap untuk dibuahin oleh bayi. Itu sangat jelas. Secara mental ibu ini belum siap untuk menjadi seorang ibu. Bagaimana dia bisa membimbing anak, bagaimana dia bisa menciptakan tunas bangsa yang bagus kalau misalnya dia aja secara fisik dan mental belum siap. Sehingga ya yang sering ada stunting. Betul sekali, stunting, anak tidak sekolah. Anak yang lahir dalam kondisi luar biasa. Betul sekali. Karena yang kita harapkan itu secara dokter spesialis kandungan pengennya kita nggak hanya punya kuantitas dari anak, bukan banyaknya aja. Yang kita inginkan adalah bagaimana kita menciptakan kualitas. Iya, biar sedikit tapi berkualitas gitu ya. Satu orang jadi dokter SPOG. Iya. Betul. Oke. Jadi artinya dimulainya ini dari tahapan-tahapan dari reproduksi remaja. Betul. Ya. Oke, ini menjadi sebuah sebuah pegangan, pedoman bagi para ibu-ibu gitu ya, para keluarga yang memiliki anak remaja. Kita berharap di kedepannya nanti mereka dapat mengikuti tahapan-tahapan ini ya, sehingga pada akhirnya nanti kita melahirkan generasi-generasi penerus bangsa yang memang benar-benar secara kualitas dapat diandalkan. Baik, betul sekali. Baik, kita ke suara pendengar, Dokter Rizky. Ada Ibu Sri di Atilam, nanya dokter, kalau kita membersihkan dengan daun sirih itu amankah atau baikkah? Oke, terus atau tidak dianjurkan? Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu Sri ya dari Atilam. Baik Ibu. Jadi sebenarnya penggunaan daun sirih itu bukan saya bilang tidak bagus, tapi tidak perlu kita lakukan sebenarnya. Karena secara vagina itu cukup dibersihkan dengan air bersih yang mengalir, cukup. Pada prinsipnya air bersih yang mengalir. Jadi ketika penggunaan, misalnya kita ke toilet umum, kita melihat ada air yang menggenang misalnya, alangkah baiknya kita memilihnya menggunakan air bersih yang mengalir. Bahkan penggunaan air sirih, kebanyakan antiseptik bahkan, itu saya bilang tadi, bisa mematikan flora normal yang ada di vagina. Tentara tadi Betul, tentaranya bakalan yang seharusnya mati. dia menjaga. Betul gitu sekali. Jadi tidak perlu. Jadi cukup dengan air bersih yang mengalir itu sudah sangat bagus. Seperti itu. Oke, nah begitu ya Ibu Sri di Atilam, mungkin jelas ya. Sebenarnya penggunaan daun sirih tidak dianjurkan ya. Sebenarnya cukup dengan air bersih yang mengalir ya. Tapi mungkin kalau sewaktu-waktu boleh ya, silahkan boleh, tapi tidak terus-menerus. Oke. Baik, di suara pendengar yang kedua, bagaimana mengedukasi anak-anak yang kecanduan PMO? PMO itu apa ya? Apa efek sampingnya dari Maslan di Plehari? Ya, anak-anak yang kecanduan PMO. Apa ya? Satu lagi, ada beberapa seleksi pekerjaan. Iya, saya cari di Google dulu. Ada beberapa pekerjaan yang ada beberapa seleksi pekerjaan atau kompetisi pemilihan brand dilakukan body check. Nah, apakah itu wajar dan boleh body check dilakukan oleh lembaga tersebut? Oke. Pertanyaan nomor 2 dulu. Dari siapa tadi? Maslan di Plehari. Bapak Maslan di Plehari ya. PMO. PMO ini setelah kita cari di Google ternyata ya ampun. Aktivitas masturbasi dilakukan sambil menonton konten dewasa. Hingga mencapai orgasme. Jadi biasanya ini dilakukan oleh para laki-laki. Jadi sebenarnya melakukan aktivitas seperti ini sangat tidak dianjurkan, apalagi kalau dia mengalami kecanduan. Karena aktivitas seperti ini otomatis biasanya dilakukan menggunakan, istilahnya kalau kita mohon maaf menggunakannya adalah menggunakan tangan seperti itu. Ini sangat tidak dianjurkan karena dapat meningkatkan terjadinya infeksi. Satu, infeksi yang dapat terjadi ketika dia melakukan hal tersebut. Yang kedua, ini adalah menurunkan nilai fantasi yang dia punya. Ketika dia melakukan hal tersebut dengan istrinya mungkin, atau dengan pasangan yang halal seharusnya ya pasangannya, maka dia mempunyai nilai fantasi yang harus lebih tinggi.
maka itu akan sangat menyakitkan buat pasangannya. Itu yang harus kita jaga. Gitu. Jadi sangat tidak dianjurkan untuk melakukan hal-hal tersebut. Apalagi nih biasanya kayak gini bisa dilakukan oleh anak-anak remaja. Itu sangat tidak perlu dan tidak boleh. Karena berakibat nantinya kalau dia udah dewasa atau dia sudah menikah nanti, yang kasih nanti pasangannya, karena dia harus meninggikan nilai fantasinya. Lalu akibat terhadap organ reproduksinya apakah berdampak juga, dokter? Iya tadi bisa kemungkinan terjadi infeksi pada kelaminnya ketika dilakukan masturbasi yang berlebihan, kan itu kan seperti dipaksa. Harus dipaksa sampai dia orgasme gitu. Terhadap gitu juga dengan wanita ya. Bersama, apalagi wanita sangat rentan untuk terjadi infeksi. Laki-laki dan wanita begitu ya. Betul. Lalu terhadap psikologis, mental mereka juga, apakah berdampak? Sangat berdampak. Jadi psikologisnya mereka harus meningkatkan fantasinya untuk mencapai tingkat orgasmenya. Jadi nggak bisa yang biasa dipaksa, nggak bisa dia yang biasa-biasa aja. Karena kalau seperti ini berarti nilai ambang fantasinya dia kan harus mencapai yang lebih tinggi pada orang normal. Betul. Harus di atas normal Harus di atas normal baru dia mencapai. Pada akhirnya apa, dokter? Pada akhirnya nanti kalau ini terus dipaksakan, nah pada akhirnya seseorang tersebut nanti akan puncak dari akibatnya itu. Puncak dari akibatnya adalah ketika dia menikah. Karena belum tentu dia mendapat lawan pasangan yang seimbang, yang bisa mengimbangi dia. Betul. Yang kasihan nanti adalah pasangan wanitanya. Bahkan itu meningkatkan angka perceraian nanti. Karena terjadi ketidakcocokan. Betul sekali. Tidak balance begitu ya, tidak balance. Oh begitu. Oke. Nah, terhadap komunitas-komunitas mungkin atau orang-orang yang seperti ini, dokter, apakah selaku dokter ahli dokter ahli ini dapat diketahui, dokter, secara pengamatan begitu. Mungkin dari aura fisik. Maksud saya begini, dokter. Bahaya nih. Bahaya saya ya. Ketahuan ya. Maksud saya begini, agar orang tua atau mungkin pihak-pihak yang berkepentingan dapat mendeteksi sedemikian rupa begitu, sehingga kita dapat secepatnya melakukan pencegahan atau mungkin menjaga agar ia tidak terlalu jauh masuk ke dunia yang ini begitu. Karena pasti dia sembunyi-sembunyi. Pasti diam-diam pastinya. Nggak ngomong kan? Nggak ada yang pengumuman. Banyak penjara malah. Makanya itu saya bilang tadi. Apakah dapat dideteksi begitu secara bagian luar? Jadi ini penting, dokter, bagi keluarga orang tua khususnya atau bagi orang-orang yang berkepentingan gitu. Sebenarnya deteksi gampangnya adalah dari perilaku. Jadi orang tua dapat melihat perilaku ketika anak mulai sering merasa sendirian, di kamar suka sendirian, betul. Jadi orang tua tidak boleh membiarkan anak itu sendirian. Maksudnya bukan nggak boleh, kita boleh, tapi kita harus tahu. Harus waspada. Dan orang tua harus tahu ngapain sih anakku ini di kamar. Itu yang harus tahu. Sebagian kan orang orang tua begini, dokter. Aman aja, anakku di rumah. Di kamar aman aja, betul. Berkunci pulang kamar. Nah itu salingnya dikunci. Turun dari jendela nih. Kalau udah sampai umurnya mending kawin ya, nikah ya. Tapi ingat harus sesuai umurnya. Tadi mengurung diri di dalam kamar. Nah, kemudian apa nih lagi deteksi yang bisa terlihat? Sebenarnya kalau dari penampilan fisik sama kayak yang biasa, sama seperti pada remaja pada umumnya, nggak akan kelihatan apa-apa. Mungkin dari perilaku itu yang bisa kita lihat ketika dia punya penyimpangan perilaku yang berbeda dari remaja-remaja pada umumnya. Mereka tidak terlalu suka bersosialisasi, itu tuh harus waspada tuh. Kenapa anakku kayak gini? Makanya untuk remaja mending kita ikutkan mereka ke aktivitas yang bermanfaat, yang positif. Jadi mereka punya kegiatan yang positif. Mereka mending temukan dengan ruang lingkup yang positif, gitu. Jadi kita bisa ngontrol sebagai orang tua, kita bisa ngontrol. Anakku ikut kegiatan yang positif. Orang tua ngontrol. Gitu. Misalnya di komunitas olahraga, begitu ya, atau di komunitas lainnya yang ibaratnya memang itu harus dilakukan oleh anak kita, anak seusia kita, anak seusia anak kita. Dan ada organisasi yang tepat yang mengelolanya. Iya, betul. Nah, kadang-kadang begini, ada seorang anak laki-laki misalnya atau anak perempuan masuk di komunitas yang seharusnya itu komunitas laki-laki. Nah, ini apakah ini dia mempunyai perilaku penyimpangan atau bagaimana, dokter? Kalau misalnya masih sebatas itu adalah perilaku, maksudnya kegiatan yang bisa dilakukan unisex, laki-laki perempuan tidak masalah. Tapi bila itu memang perilaku yang harus dilakukan oleh laki-laki, sebaiknya tidak. Karena semua itu bermula dari lingkungan yang merubah. Jadi kita jangan memberikan fasilitas
Jadi kalau misalnya kita ngerasa nih, ini kayaknya ada sesuatu yang berbeda nih, kayak berperilaku yang berbeda, kita jangan memberikan fasilitas tempat yang malah mendukung terhadap perubahan perilaku tersebut. Oke, kalau misalnya dilihat nih, kan sering ada anak-anak yang tomboy gitu ya, betul. Perempuan tapi tomboy gitu. Nah, apakah ini juga sebagai salah satu indikator dokter bahwa perilaku menyimpang? Jadi sebenarnya kalau tomboy itu sebenarnya banyak wanita tomboy, tapi dia masih merasa dianya perempuan. Ada peminimnya. Betul. Gitu ya. Yang harus kita takutin adalah ketika dia tomboy, tapi akhirnya padahal dia perempuan, ketika dia dewasa bahkan dia tidak punya ketertarikan terhadap laki-laki. Itu yang berbahaya. Karena kan kita kan udah harusnya tuh memang ya laki-laki tertariknya perempuan, perempuan tertariknya laki-laki. Nggak ada perempuan tertarik sama perempuan, laki-laki tertarik sama laki-laki. Jadi sejak dini tuh sebenarnya kita harus sudah mulai mengetahui ini ada mulai terjadi perilaku yang menyimpang. Iya. Dan memang kalau tomboy itu memang ada pengurangan pertumbuhan ya dok dari organ tubuh si wanita tersebut kalau menjadi tomboy. Karena saya pernah lihat nggak sebut nama sih, pernah lihat seperti itu. Jadi kayaknya pertumbuhan untuk kewanitaannya itu agak-agak lambat. Itu emang benar atau gimana? Jadi kadang-kadang wanita tomboy itu ngerasa, jadi kayak kadang-kadang kita ngerasa kayak lebih cowok banget ya kan, bentuknya kayak mereka memang kadang-kadang memacokkan dirinya sebenarnya, walaupun pada dasarnya basicnya tuh tubuhnya tetap adalah seorang wanita sebenarnya. Oke. Nah lalu yang kedua tadi pertanyaannya dari Pak Maslan tadi dokter, selalu dilakukan ada body check misalnya pada seleksi pekerjaan misalnya. Kemudian juga kayak ada lomba-lomba atau apa gitu. Apakah itu dibolehkan atau mungkin itu juga akan mempengaruhi terhadap reproduksi seseorang? Sebenarnya dilakukan body check itu boleh, asal dilakukan oleh orang yang tepat. Nah, itu prinsipnya, betul. Contoh misalnya kayak nggak usah kita bicara masuk polisi atau tentara, paskibraka aja seusia SMP, SMA, ketika dia mau masuk seleksi dia pasti dilakukan body check. Tapi yang melakukannya adalah seorang perempuan. Perempuan akan diperiksa oleh perempuan, laki-laki akan diperiksa oleh laki-laki, tidak diperiksa oleh lawan jenisnya. Dan orang tersebut adalah memang orang-orang yang punya pengetahuan, sesuai dengan kompetensi yang mereka punya. Sepanjang itu dilakukan secara oleh ahlinya, kemudian oleh orang yang tepat, artinya boleh-boleh saja. Dan prinsipnya kan hanya ngecek, tidak memegang, tidak menyentuh, atau bahkan sampai tidak merusak. Nah, Iya. Artinya body check boleh dilakukan, tapi hanya bagian-bagian luar ya. Iya, betul. Tidak dipegang, tidak menyentuh, bahkan tidak merusak. Iya, betul. Oke, begitu ya. Oke, jadi ini juga menjadi perbincangan hangat dokter pada saat-saat ini, di mana banyak sekali juga kompetisi-kompetisi pekerjaan, karena kita tahu ya saat ini kan bukan pekerjaan mencari orang, tapi orang mencari pekerjaan ya. Nah, sehingga kompetisinya luar biasa. Nah, lalu pihak penerima kerja yang mempunyai kompetensi dalam pekerjaan ini, mereka membuat aturan-aturan yang begitu ketat begitu, termasuk adanya body check ini. Betul sekali. Masa saya arahkan mikrofon. Silakan. Oke, baik. Halo, selamat pagi suara pendengar. Pagi, selamat sehat juga, semangat, Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arma, apa kabar? Alhamdulillah, sehat aja kayak yang ada di Tutung Pandang. Alhamdulillah. Oke. Baik. Silakan Bu Arma. Ya. Benar tuh kayak apa? Kalau yang dari bayi sampai umur 2 tahun itu udahlah pakai pampers saja, terus akhirnya kayak kalau sudah remaja Oke. Iya. Masalahnya ini ada kalau pampers itu kan sampai umur 2 tahun, jadi kurang lebih secara laki-laki yang perempuan itu kan kayaknya ada sampai sekolah di TK itu. Iya. Betul. Apakah Oke. dia nanti jadi masalah atau seperti akan-akan lain. Iya, betul. Apa pengaruhnya? Bahkan ada yang sampai remaja tuh ya pakai pampers. Orang tua juga. Orang tua saya. Keluarga orang seorang kan kayak gitu. Iya, betul Bu Arma, betul. Jadi cuma itu aja Pak. Oke. Baik. Banyak Bunda masih Iya. Ada semuanya ada sana semuanya. Oke.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Dokter Rizky. Kita ada darurat nih, jadi pakai follow speaker aja ya, karena kita ada yang rusak. Ada yang diperbaiki lagi. Iya, betul Dokter Rizky. Apa yang disampaikan oleh Bu Armah ya, ini sering juga menjadi perbincangan ya di kalangan ibu-ibu, di kalangan masyarakat juga tentang pemakaian Pampers ya bagi bayi sampai dengan anak, bahkan ada yang sampai ke SD masih pakai Pampers. Nih sebenarnya seharusnya ini seperti apa dokter? Seharusnya nggak boleh pakai Pampers terlalu lama. Kenapa? Batas normalnya sampai kapan dokter? Padahal sebelum usia 2 tahun anak-anak tuh harusnya udah bisa belajar pipis sendiri. Makanya sebenarnya itu adalah kerajinan dari kita. Jadi orang tuh harus rajin, orang tuh harus tega. Harus mengajarkan yang namanya toilet training terhadap anak usia dini. Sejak usia dini, usia diberi 1 tahun mulai ajarkan toilet training. Pagi sampai sore boleh dia pakai Pampers karena sedang beraktivitas. Malam, ajarkan dia untuk pipis sebelum tidur. Bangunkan dia setiap 2-3 jam sebelum tidur untuk melepas Pampersnya. Kenapa? Karena kadang ketika penggunaan Pampers ini, kita sebagai orang tua tuh terlalu enak. Iya, betul. Kadang terbuai. Semalaman karena terbangun. Betul. Iya, betul. Bahkan kadang tidak ngecek. Apalagi sekarang kan zamannya Pampersnya tuh makin mahal, Pampersnya makin kering. Iya, betul. Nah, makin mahal Pampersnya makin kering. Makin lega orang tuanya. Padahal kita nggak nyadar ada infeksi bakteri yang terkurung di kemaluan anak. Ada dampak-dampak lain ya ditimbulkan oleh lamanya anak menggunakan Pampers karena makin lama itu dia kan kadang kayak ngandung bakteri. Air kencing kan mengandung bakteri. Terlalu lama terkandung dia bisa infeksi naik ke atas. Meskipun dia Pampers itu padahal kering gitu ya. Kering, betul, tapi kan tetap itu adalah ada bakterinya di sana. Itu. Jadi penggunaan Pampers terlalu lama tidak dianjurkan. Semakin kita cepat mengajarkan anak untuk toilet training, semakin baik. Semakin baik ya. Nah, lalu kalau misalnya terlanjur nih dokter, terlanjur penggunaan Pampers itu misalnya sampai anak berusia besar, sampai ke SD apa nih? Apa pengaruhnya yang ditimbulkan? Yang paling gampang, paling sering terjadi itu adalah infeksi bakteri. Jadi infeksi saluran kencing itu paling sering terjadi pada anak, terutama laki-laki itu saluran kencing itu sama saluran itu semuanya nyatu satu saluran. Jadi paling gampang dia terkena infeksi saluran kencing. Begitu juga wanita, antara kemaluan dengan saluran kencing itu sangat berdekatan. Sehingga ketika terjadi infeksi itu sangat gampang naik untuk ke saluran reproduksinya. Itu yang paling kita takutkan. Bahkan saya pernah nih ketemu pasien, jadi saya sedikit cerita, ketemu pasien dengan penggunaan Pampers lama, infeksi lama. Mohon maaf, anak-anak usia 2 tahun, vaginanya itu menutup. Tadinya dia punya lubang. Iya. Tapi karena terjadi infeksi lama, ibunya tidak sadar tersebut, vaginanya akhirnya tertutup. Jadi bibir vagina kanan dan kiri itu menutup. Akhirnya harus kita lakukan operasi. Sebenarnya operasinya gampang, cuman disayat dibelah sedikit kebuka karena lubang pada dasarnya ada. Cuman karena infeksi lama itu akhirnya menutup lengket. Lengket betul. Apakah itu jamur dok yang bisa jamur, bakteri semuanya ngumpul, nempel akhirnya. Karena ketika terjadi peradangan itu akan muncul kayak bakteri yang bisa nempel kayak gitu. Jadi bibirnya tuh akhirnya nempel. Oh begitu, ya. Nah, ya ini penting juga ya bagi keluarga, bagi orang tua begitu ya, untuk memperhatikan penggunaan Pampers ini ya dokter ya. Nah jadi mulai sekarang nih, kadang-kadang ya itu dokter orang tua kan tidak ingin repot ya. Betul, zaman sekarang kan. Repot, apalagi bagi misalnya wanita karir ya, orang tua yang bekerja mencari nafkah begitu kan ya. Nah seperti itu. Nah apa yang harus dilakukan oleh orang tua tadi selain daripada toilet training ya pada saat-saat anak yang harus memakai Pampers? Harus rajin. Oh ya, harus rajin mengganti, harus rajin mengedukasi bahwa anak udah mulai besar, tidak boleh pipis di Pampers terus. Jadi kadang-kadang memang awal-awal itu sangat merepotkan. Iya, betul sekali. Kadang-kadang nyecer-nyecer pipis di tengah rumah, itu harus sangat merepotkan, tapi kita harus sabar. Kita harus sabar. Itulah tugas orang tua yang mulia ya dokter. Itu kita harus sabar sebenarnya. Karena kalau nggak sabar memulai dari awal tuh kayak gagal akhirnya. Kita harus mulai dari awal. Ketika sudah terlanjur ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita udah mulai menjalani toilet training, kita harus mengajarkan harus sabar sampai akhir, sampai berhasil. Karena kalau akhirnya kita menyerah di tengah jalan kita pakai Pampersin lagi, kita harus memulai dari nol lagi. Nah, itu. Oke. Ya, penting sekali ini ya. Penting sekali ini juga bagi para orang tua. Ya, para orang tua. Nah, kemudian masih ada satu tadi kalau tidak salah, ada ya? Nggak ada Bu. Di suara pendengar. Oke. Kemudian ini dokter, kadang-kadang
orang tua juga tidak terlalu memahami tentang perkembangan anaknya, perkembangan anaknya. Nah, dalam hal ini dalam sosialisasi dari pihak RSUD Haji Boyasin sendiri, apakah juga saat-saat sosialisasi juga ada memprogramkan untuk sosialisasi hal-hal ini tadi kepada orang tua? Itu akan kita planningkan ke depannya, karena target awal kita adalah anak-anaknya terlebih dahulu. Dia nanti, yang punya diri ya. Yang punya diri. Target ke depannya kita akan sambang kepada orang tuanya. Kita akan membuka forum terhadap orang tuanya. Nah, karena walau bagaimanapun orang tua ini adalah garda terdepan kan buat anak-anaknya. Betul. Nah, kita udah nasihatin anak-anaknya, tapi rugi kalau kita nggak nasihatin orang tuanya. Betul. Karena saling berkaitan. Betul. Orang tua dan anak adalah semua yang saling berkaitan. Jadi nggak cuma anaknya aja yang harus kita kasih tahu edukasi. Orang tua sangat penting kita kasih tahu edukasi. Iya. Ini juga menjadi hal yang dituntut dari masyarakat juga, karena akhir-akhir ini ya tadi seiring dengan perkembangan pengetahuan, perkembangan dari peralatan dan sebagainya, salah satunya Pampers tadi ya, sehingga orang tua ngambil anaknya aja gitu ya. Anak juga ngambil anaknya, dokter. Betul. Ya, keenakan jadinya. Kadang-kadang jadi keenakan gitu. Seperti itu. Nah, ini yang perlu diketahui. Di sisi lain, mereka tidak tahu dampak-dampak yang ditimbulkan oleh dari penggunaan tadi. Nah, seperti itu. Itu juga saya juga baru sekarang nih dapat memahami. Tapi untungnya waktu saya punya anak kecil itu Pampers ini belum terlalu memasyarakat. Pampers ini masih seperti barang mahal, dokter. Nggak kayak sekarang. Iya, hanya orang-orang yang tertentu, high class ya. Kainnya pula. Popok. Iya, popok dulu ya, kita popok pakai itu aja. Jadi harus sering lah kita mengganti, harus sering membersihkan ya. Nah, ini juga harus dipahami oleh orang tua juga. Ketika ganti Pampers bukan hanya sekedar mengganti, tapi harus dibersihkan dulu. Begitu. Nah, ini belum Setelah mengganti Pampers harus dibersihkan. Dan membersihkannya pun ada tekniknya. Oh, begitu, dokter. Nah, gimana nih, jadi dokter? Membersihkan organ kemaluan itu tidak boleh mengusap dari belakang ke depan. Kadang-kadang kan ada orang tua tuh nggak ngerti tuh. Pakai tisu basah nih misalnya, usap atas bawah bolak-balik, suka-sukanya aja boleh. Jadi mengusap itu hanya boleh dari bagian atas, depan, atas, ke bawah, buang. Ulangin atas ke bawah, buang. Tidak boleh membalikan dari bawah ke atas. Kenapa? Karena daerah paling kotor itu adalah anus. Iya. Ketika kita ngambil dari atas kemaluan ke bawah ke anus kita balikin lagi ke atas, artinya bakteri yang dari anus kita naikin ke atas. Itu tidak boleh. Jadi kalau sudah dari atas ke bawah buang, atas ke bawah buang. Tidak boleh bolak-balik. Itu sangat penting. Luar biasa, dan ini adalah suatu pengetahuan yang mahal ini dari Dokter Rizky. Kadang sepele, tapi penting. Sangat berpengaruh. Iya. Nah, ini dokter yang ingin saya tekankan gitu ya. Yang ingin saya tekankan. Kadang-kadang karena papa, nah kan sudah kebiasaan kayak aja jua, seperti itu. Padahal sebenarnya akan berpengaruh dan dampaknya sangat besar terhadap anak-anak kita begitu. Nah, kadang-kadang orang tua mikirnya anakku bahari biasa papa dulu dan sekarang beda. Iya betul. Kalau kita udah tahu yang bagus, kenapa tidak kita lakukan? Iya, betul sekali seperti itu. Nah, ini ya para pendengar, khususnya para orang tua, kita harus mempelajari hal-hal seperti ini untuk kebaikan anak-anak kita di kemudian hari. Betul. Nah, kemudian yang kedua juga yang ingin saya garis bawahi, belajar bukan hanya sekedar belajar membaca begitu ya, tetapi juga harus bertanya kepada ahlinya secara piece to piece. Nah, karena kadang-kadang kita membaca tuh bisa ada salah. Ya, penerjemahan yang salah. Sebenarnya yang dibaca benar. Betul. Tapi menerjemahkannya yang salah. kurang tepat. Oke. Lalu Dokter Rizky, RSUD Haji Boyasin sendiri apakah mempunyai tim atau mempunyai semacam grup atau konseling untuk konseling remaja ini, dokter? Kita punya grup yang dibentuk oleh memang dari bagian kandungan kan, itu adalah tugas kita yang nanti akan kita kembangkan tuh. Nah, ini PR besar buat kita tuh. Bagaimana kita nggak cuma anak-anak yang kita pegang, tapi kita harus megang juga orang tuanya. Itu PR buat kita. Orang tua bukan hanya ibu loh ya, tapi ayah juga. Ayahnya juga karena orang tua dua. Kadang-kadang ibu doang kan. Ayah tidak tahu. Ketika giliran ayah yang jaga, ayah semau-maunya aja. Banyak mencarinya aja. Tidak. Sekarang itu ada kesetaraan gender, saudara. Jadi anak itu kan milik kita berdua. Kita bikinnya juga berdua gitu kan. Merawatnya juga berdua. Ini saya harus tekankan nih kepada para ayah ya, kepada para orang tua. Makanya itu. Jangan ambil
yang dulu gitu kan. Betul. Yang dulu memang perempuan itu kan ranahnya memasak, kasur, dapur, sumur gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi saat ini kita sudah ada program kesetaraan gender ya. Nah, ini juga akan berpengaruh besar terhadap mental psikologis anak. Betul ya. sekali. Itu saya jangan lupa, cinta pertama anak wanita adalah ayahnya. Itu tidak boleh dilupakan. Iya. Dan juga katanya orang-orang alim gitu ya, doa yang dulu diijabah untuk anaknya adalah dari ayahnya. Dari ayahnya. Itu dia, makanya jadi ayah harus mendapatkan edukasi juga. Iya. Ya. Jadi ayolah para ayah, para ibu ya, para orang tua, luangkan waktu untuk kita berkonsultasi dengan ahlinya, untuk kita mengetahui hal-hal apa nih yang dibutuhkan untuk perkembangan anak-anak kita, khususnya nih ibu-ibu yang punya anak remaja ya, anak remaja. Dan juga kalau tidak, bukan hanya remaja, kalau saya melihat di sini tadi mulai ibu-ibu yang punya anak bayi ya, dengan penggunaan pampers dan lain sebagainya. Iya. Prinsipnya jangan pernah malu bertanya. Nah, itu dia ya. Dan kabar membahagiakannya, RSUD Haji Boyasin sudah memiliki tim untuk konseling ya. Jadi silahkan datang. Boleh nggak dokter nanti di penghujung mungkin ya kita kasih nomor kontak mungkin? Boleh. Oke. Ya, di suara pendengar dokter ada Ibu Atul di Plehari. Berapa jangka waktu keguguran untuk bisa hamil lagi? Makasih. Oke, terima kasih Ibu Atul di Plehari. Jadi usia terbaik atau jangka waktu terbaik dari jarak mengalami keguguran sampai hamil lagi itu adalah 3 bulan. Itu paling baik. Iya, kenapa harus 3 bulan dok? Karena masa 3 bulan tuh harapan kita dinding rahim itu yang sudah pernah dibuahi, kemudian dia luruh, apalagi kalau perlu dikuret ya Bu ya, itu kan sempat mengalami luka, sempat mengalami cedera. Harapan kita dalam 3 bulan dia sudah membaik seperti semula lagi, sehingga rahim yang benih-benih calon bayi yang akan menempel di rahim tersebut siap menempel di rahim yang sehat. Nah, itu harapannya. Jadi artinya dalam jangka waktu 3 bulan itu menurut ilmu kedokteran itu rahim kita sudah sehat lagi. Iya, rahim kembali seperti sehat semula. Karena kalau kurang dari 3 bulan rahim kita masih mengalami cedera. Masih kontraksi, masih mengalami cedera, masih mengalami ada bekas luka. Jadi dia belum siap untuk ditempelin. Karena rumah kita tuh kan rahim itu adalah rumah. Rumah buat si calon bayi kita. Jadi dia harus menempel di rumah yang sehat. Iya, di rumah yang kuat juga ya. Kalau dia tidak menempel di rumah yang sehat, mohon maaf, dia akan bisa keguguran kembali. Yang kedua bisa dia mengalami kekurangan nutrisi selama kehamilan. Jadi dia tidak memiliki rumah yang sehat seperti yang seharusnya kayak gitu. Kalau keguguran itu dok, bagusnya tuh yang ke tim kesehatan kah untuk dikurir atau segala macam atau diamin aja secara alami? Tidak boleh. Jadi ketika mengalami keguguran wajib konsultasi ke dokter spesialis kandungan. Kenapa? Karena di situ kita melihat bersih atau tidaknya. Apakah semua keguguran harus dikuret dok? Tidak. Jadi ada indikasinya. Kita melihat kasus-kasusnya juga begitu ya. Betul. Kita melihat kondisinya. Jadi jangan takut gitu ya dokter. Jangan takut. Kadang-kadang apalagi saya takut dikuret dok karena kalau datang ke dokter pasti dikuret. Tidak. Kita semua sesuai indikasi. Kalau memang indikasinya dikuret kita akan kuret. Tapi kalau tidak usah. Kadang kan ada yang namanya abortus tuh udah keluar duluan, udah bersih duluan. Kalau memang udah bersih, dia keluar dengan sendiri tidak apa-apa, tidak usah kita apa-apakan lagi. Gitu. Yang penting ya ahlinya yang tahu gitu ya. Iya, yang penting kita udah screening kan, kita sudah ngecek nih. Nah, lalu dengan kebiasaan, masyarakat kita nih kepada tukang urut gitu dokter. Nah ini apakah baik atau bagaimana? Sebenarnya sih saya nggak pernah nganjurin. Saya juga pijat nih, tapi saya nggak pernah dipijat di perut. Banyak jadi kan di dalam tuh, kalau kita ngomongnya tuh kan organ di dalam gitu. Betul. Ya walaupun meskipun disentuhnya di luar dokter mengalirnya kan ke dalam. Iya, mungkin kalau misalnya diurutnya dipijat-pijat dilus-lus biasa sih nggak apa-apa. Takutnya tuh kadang-kadang kan ada yang ada tindakan-tindakan keras kayak gitu. Iya, betul. Diungkan. Nah, diungkan. Itu tahu gitu ya. Saya sering dengar tuh diungkan kayak gitu kan. Itu kan kayak ada proses kayak memaksa atau menekan secara paksa. Sedangkan organ di dalam kayak gitu kan kita nggak tahu, nggak bisa lihat gitu. Jadi kalau saya tidak pernah menyarankan untuk yang diurut secara keras gitu. Tapi kalau misalnya kayak perut dielus atau sekedar misalnya mengeluarkan angin gitu. Tapi kalau yang urut biasa aja sih sebenarnya nggak masalah, asal jangan yang diurut keras tuh nggak boleh. Apalagi kalau ibu hamil. Sangat tidak dianjurkan. Apalagi kalau bagi orang yang baru saja keguguran gitu ya. Sangat tidak dianjurkan. Apalagi kadang-kadang ibu hamil diurut, monggo silahkan diurut, tapi perutnya nggak usah lah
gitu. Anu dok, diurut supaya terputar bayinya. Nah, ya. Itu biarkan para ahlinya saja yang memutar. Takut kenapa-kenapa nanti. Betul. Rentan ya. Betul, sangat rentan. Oke. Betul seperti itu ya. Jadi jarak dari keguguran dengan boleh hamil lagi itu adalah selama 3 bulan. Lalu dokter, selama 3 bulan dari keguguran tadi menuju ke rentang waktu 3 bulan itu apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu yang habis keguguran? Jadi yang paling utama adalah menggunakan kontrasepsi. Itu yang paling penting karena fungsinya ingin menjaga jarak kehamilan. Tapi sistemnya adalah menjaga jarak kehamilan dengan jarak kehamilan yang dekat, bukan jarak kehamilan panjang. Maka pilihan kita adalah menggunakan kontrasepsi jangka pendek namanya. Nah, yang paling gampang bisa dipilih oleh pasien adalah menggunakan kondom. Atau pilihan keduanya adalah kalau kita bilangnya pil sebenarnya nggak terlalu ini juga. Paling enak itu kondom atau interruptus di luar. Jadi keluarkan di luar. Itu yang paling gampang. Karena kita nggak perlu memakai efek hormonal. Begitu. Karena kan pengen kita tidak dianjurkan ya dokter. Kita kan pengen cepat hamil di usia di 3 bulan kemudian kan. Jadi selalu kita sarankan untuk menggunakan kontrasepsi jangka pendek saja. Tidak perlu menggunakan kontrasepsi jangka panjang. Begitu. Aman dok setelah keguguran itu berhubungan? Nggak apa-apa, asal sudah bersih. Gitu. Jadi sudah berhubung, misalnya sudah keguguran nih, harus menggunakan kontrasepsi. Jangan pikir kadang-kadang orang mengira kan baru keguguran, kadang mungkin dia subur. Tidak. Jadi walaupun sudah baru keguguran, tetap harus menggunakan kontrasepsi. Karena kita jaga-jaga, jangan sampai kebobolan. Karena kalau kebobolan langsung hamil lagi, wah salah. Oke, tidak terasa ternyata dokter kita sudah berada di penghujung waktu. Ya. Saya ada terakhir nih Bu ya. Iya, sebenarnya masih banyak yang ingin pertanyaan loncat nih sebenarnya. Boleh. Silakan. Sekalian edukasi buat masyarakat. Jadi terkait aborsi nih Bu. Aborsi kan kehamilan yang tadi diinginkan ya. Aborsi diinginkan. Jadi apakah mungkin itu berisiko aborsi ini? Ataupun juga ada aborsinya aman atau gimana? Jadi sebenarnya istilahnya itu adalah abortus provocatus. Nah, kalau misalnya aborsi tentang hal yang kita membuat kehamilan yang kita tidak inginkan, kemudian mau kita gugurkan, itu namanya abortus provocatus. Jadi saya tekankan tidak ada abortus provocatus itu yang aman. Jadi tidak ada abortus provocatus yang aman. Apalagi nih, zaman sekarang kadang-kadang dukun menggunakan kayu-kayuan, benda-benda, ramuan-ramuan, kita tidak tahu higienitasnya. Bahkan kadang pasien itu datang ke kita, ke rumah sakit itu sudah mengalami infeksi berat, perdarahan hebat, yang sangat membahayakan buat ibunya. Jadi sangat tidak dianjurkan. Itulah pentingnya kita mengerti kesehatan reproduksi remaja, agar tidak kita mengalami hamil di luar nikah yang tidak kita inginkan. Nah itu. Ya itu, karena kan kemarin ada juga berita di televisi Bu ya, karena dia malu kan, tapi nggak sepengetahuan orang tuanya, jadi diam-diaman dia ke dukun mencari. Karena tidak ada dokter yang mau melakukan abortus provocatus tersebut. Ilegal, tidak boleh. Iya, saya jadi narik napas panjang nih. Karena itu memang kasusnya sangat banyak dokter. Betul. Sangat banyak oleh para remaja kita. Nah ini pentingnya, kenapa tadi saya bilang kesehatan reproduksi dan seks remaja ini sangat-sangat penting. Karena itu ya fenomenanya ini dokter seperti fenomena gunung es. Betul sekali. Iya, jadi seperti itu. Nah ini perlu sekali perhatian dari kita semua. Iya. Ya. Dari orang tua, kemudian dari sektor terkait, dari lembaga, semuanya ini demi kita menjaga generasi-generasi penerus bangsa kita. Betul. Ya, yang memang benar-benar handal dan sehat. Iya, betul. Sehat seperti itu. Baik dokter, sepertinya waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung dan itu tandanya saya harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Ini nomor kontak tadi dokter. Boleh yang bisa dihubungi untuk nanti mungkin para orang tua sekedar tanya-tanya dulu. Boleh. Gitu ya. Tapi pada akhirnya lebih baik face to face nanti ya. Betul sekali. Jadi angka baiknya datang 0852 boleh. 0852 51 76 48 91. Oke. Ya. Bakalan sibuk sih ya. Ini ada batas waktunya nggak dokter? Nggak ada, WA aja pokoknya. Semoga bermanfaat buat masyarakat tanah laut. Semoga dapat membantu buat masyarakat tanah laut. Itu aja prinsipnya. Pengabdian Bu ya. Betul sekali. Mengabdi ke wilayah sendiri. Iya, saya tadi dulu sempat tanya nih dokter. Dokter aslinya orang Pelihari. Asli orang Pelihari. Jadi cinta
pecinta pelihari lah. Iya. Kita senang dokter, beberapa orang dokter yang sudah talk show di sini rata-rata orang pelihari ya. Orang pelihari, orang asli pelihari kembali ke pelihari. Nah, itu ya. Terima kasih dokter. Siap, terima kasih banyak. Iya, sudah berkenan untuk hadir di sini. Terima kasih juga atas nama masyarakat Kabupaten Tanah Laut ya. Dokter mau kembali ke Tanah Laut untuk melayani Tanah Laut. Ya. Semoga sukses, semoga lancar semuanya dokter. Dan kita berharap dengan ini masyarakat kita akan banyak terbantu dengan keberadaan dokter-dokter spesialis asli orang pelihari. Baik, rekan dengar, sampai di sini jumpa kita di Inspirasi Pagi edisi hari ini Selasa 29 Agustus 2023. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih juga kepada para pendengar kami yang sudah berkontribusi bersama kami dan para pendengar yang sudah setia stay tune di 102,3 MHz LPPL Radio Tuntung Panang FM, radio berinteraksi untuk pembangunan Kabupaten Tanah Laut.